Darungi palangka-langka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Alhamdulillah bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada malam hari mubarak ini pengajian kita dapat berlangsung. Yang sebelumnya salat maghrib kita secara berjamaah juga dapat berlangsung walaupun imamnya tidak hadir. Padahal kita punya imam 2 orang. Masa mahmuni deh. Alhamdulillah. Tentu semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum memasuki materi yang saya akan kemukakan pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan sampaikan 2 hal. Pertama ialah, adakah di antara kita yang sempat ke Mangkoso kemarin dulu waktu acara silaturahim dan dialog kebangsaan Bapak JK dan Bapak Anies Baswedan? Alhamdulillah, satu kesyukuran, acara berlangsung sesuai dengan rencana, di mana tidak ada gangguan hujan, sama sekali tidak ada, sejak malamnya sampai besok malamnya. Tentunya ini suatu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana cukup ramai jamaah yang menghadiri acara itu, selain daripada santri-santri kita. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini masih tetap berlangsung perang di Palestina, di mana saudara-saudara kita tak henti-hentinya digempur, baik dengan roket maupun dengan bom, sampai kita biasa saksikan bagaimana rumah mereka itu hancur. Nah, dalam hal seperti ini adalah kewajiban kita untuk memberikan bantuan dengan apalah yang bisa kita lakukan. Kalau tidak ada sama sekali, itu berarti kita lupakan mereka. Dan apabila itu terjadi, khawatir kalau kita diingkari oleh Nabi kita sebagai umatnya. Karena salah satu kewajiban kita ialah menolong saudara-saudara kita. Unsur ahaka dhaliman aw madluman malam yahtam bi umurul muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak mempedulikan kondisi kaum muslimin bukan golongan mereka. Itu kata Rasulullah SAW. Maka minimal yang dapat kita lakukan ialah mendoakan mereka. Sementara di dalam agama kita ada yang disebut dengan kunut nazilah. Nazilah artinya apabila terjadi suatu bencana yang menimpa saudara kita, maka disyariatkan untuk melakukan kunut setiap salat 5 waktu. Setiap salat 5 waktu. Oleh karena itu, kali ini kita lakukan di pesantren
terus-menerus kita lakukan. Malah sejak tanggal 14 malam 14 yang lalu saya sudah perintahkan kepada seluruh pembina melalui 3 kampus agar supaya melakukan salat hajat tiap malam sejak malam tanggal 14 Januari sampai malam tanggal 14 Februari, malam pencoblosan. Jadi siulang isu roya rusantrie maka senang ya salat hajat isaliwennya setiap salat fardu melakukan kunut, mendoakan saudara-saudara kita khususnya. Hadirin hadirat, sekarang marilah kita memasuki bacaan kita yang masih terkait dengan hal-hal dalam salat berjamaah. Sekarang ini yang akan kita baca ialah penggantian imam. Penggantian imam pada waktu sementara dalam salat. Tidak seperti tadi ini, memang imamnya tidak hadir. Ini sementara jalan salat lalu imamnya mau diganti. Di sini dikatakan iza harajal imamu minas salati bihadasin ta'ammadahu au sabakahu au nasyahu au bisababin ahar au bila sababin. Iza harajal imamu minas salat, apabila imam keluar dari salat sementara dalam salat lalu dia berhenti, tidak dimasuk keluar dari salat, sementara dalam salat lalu sementara mengimani orang tiba-tiba berhenti. Apakah karena hadas atau karena sesuatu kelupaan atau hal lain, ataupun walaupun tidak ada sebab, hanya dia mau keluar, maka bagaimana hukumnya? Di sini dikatakan fayajuzu ayyastalifa sassan makanahu, maka boleh ia minta seseorang menggantikan posisinya. Liyatawallal imamah, untuk melanjutkan ini imam. Dari mana Maha Guru kita di sini berkata seperti itu? Dikatakan lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah bercerita dengan mengatakan lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit maradahul ladzi tawaffa fi, sakit di mana beliau meninggal dunia. Betuanna watuna nakena lasapa capur, curitana benena Nabi teh, curitana Aisyah agak kejadian. Qala muru Abu Bakr falyusalli bin nas, beliau berkata, coba kasih tahu Abu Bakar supaya dia yang mengimami orang salat. Artinya apa? Supaya Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam. Ini juga suatu tanda
bagi sahabat-sahabat yang lain, sehingga ketika baginda wafat memilih Abu Bakar menjadi khalifah. Karena dia itu maka aku malasin Nabi ta deka lain nasuruh sele sangadina Abu Bakar, berarti yang itu lebih berhak untuk menggantikan beliau. Kalau lebih berhak menggantikan beliau dalam imam salat, maka beliau juga berhak menggantikan beliau dalam imam masyarakat. Salah samarat ini kata Aisyah terjadi 3 kali. Bahwa jana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffah. Lalu suatu ketika Nabi sudah menyuruh Abu Bakar menggantikan, tiba-tiba agak ringan perasaannya. Agak ringan perasaannya. Paharja. Maka beliau keluar dari kamar. Iritan nih Abu Bakar. Kalau begitu berarti ada kemungkinan pintu kamarnya beliau itu agak depan, sehingga sempat dilihat oleh Abu Bakar. Falamma rahu Abu Bakar zahaba liastakhira. Ketika Abu Bakar melihat baginda itu, Abu Bakar mundur. Nah, berarti minta digantikan. Fa'uma ilahi biadihi. Lalu memberi syarat dengan tangan beliau. Nah kode, dia mundur sambil dikode Nabi itu. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ila jambihi. Maka Nabi datang dan duduk di samping Abu Bakar, kemudian melanjutkan salat menjadi imam. Jadi kalau begitu berarti Abu Bakar sekarang selesai menjadi imam, setengah salat imam, lalu dilanjutkan menjadi makmum. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalli bin nas. Maka beliau baginda menjadi imam pada jamaah. Wa Abu Bakar yusmi'uhum. Dan Abu Bakar memperdengarkan salat beliau kepada makmum. Berarti Abu Bakar ketika itu menjadi mubalaghah. Karena katanya di sini yusmi'uhum, memperdengarkan. Abu Bakar salat imaman. Maka Abu Bakar pada awalnya salat sebagai imam. Ini awalnya. Sumastalafa Rasul, kemudian minta digantikan oleh Rasul. Fasalla imaman, maka baginda pun menjadi imam. Ini hadisnya Aisyah. Diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim. Jadi berarti dalam 2 kitab sahih. Lalu bagaimana? Di sini dikatakan wa yustaratu ayyakunal istilahu ala kurbain. Disyaratkan penggantian itu dalam waktu dekat. Sehingga bisa sesuai salat imam baru dengan salatnya makmum. Walaupun lebih di belakang takbir. Artinya ini masih di rakaat pertama. Kayak bagaimana nanti kalau sudah rakaat yang lain. Nah itu kita nanti lihat ceritanya. Ini kalau imamnya dari luar. Sehingga memang masih sama. Salat itu sama sekali antara imam baru dengan jamaah. Boleh juga
Kalau yang menggantikan itu salah seorang makmum, otomatis salahnya persis sama, karena memang awalnya dia makmum dari imam pertama, hanya sekarang beralih fungsi dari makmum jadi imam kalau menggantikan imam pertama. Tapi jumlah rakaat salat memang sama kalau yang menggantikan itu adalah salah seorang makmum. Makanya itu dianjurkan agar 4 orang di belakang imam itu semuanya bisa jadi imam, agar supaya kalau terjadi hal macam ini sehingga 4 itu siap, jangan sampai setiap rakaat mau diganti. Mereka oleh penekanan kajian yang pernah saya lihat di YouTube itu, imamnya itu tersendak-sendak suaranya, dia masuk sadana, ya, lalu minggir. Maka salah seorang makmum dari belakang maju, dan ternyata memang dia hafid dan suaranya bagus, lagunya bagus. Yang menjadi masalah umpamanya kalau makmum yang di belakang imam itu bebek-bebek, tidak bisa menggantikan. Mama tama ini si kebik, ya, saling memberi isyarat supaya maju. Di sini katakan dalam waktu dekat qabla ayyaf alan ma'muna ruknan halatal infirat, sebelum makmum ini berpindah rukun ketika dia salat sendirian. Kemudian yang kedua, kama yustratu ayyakun al-khalifatu salihan li imamati haulal musallin, sebagaimana disyaratkan adanya si khalifah yang menggantikan itu memang adalah bisa menjadi imam terhadap jamaah. Ya naruh kata memang kopilot, memang bisa menggantikan. Bisa menggantikan. Fala yasihu istihlafu mratin li imamatir rijal, maka tidak sah penggantian imam itu oleh seorang perempuan apabila jamaahnya laki-laki. Wa ini tadau biha batalat salatuhum, apabila ini terjadi dan makmum ikut sama imam baru yang tadi perempuan, bagaimana? Batalat salatuhum, batal salat semuanya. Ini pendapat kelompok liberal. Kelompok liberal, apa salahnya juga kalau perempuan jadi imam? Apalagi katanya kalau mereka itu bagus lagunya, ya macam mereka itu hanya otaknya yang dijadikan imam, petunjuk. Lalu supaya tidak batal salat mereka, wa illa taba'u munfaridin. Kalau mereka itu tidak mau batal salatnya, maka mereka itu melanjutkan salatnya sendiri-sendiri. Pada nanti lawan menyalina masa saja tungkap mana. Apabila tiba-tiba perempuan yang maju menggantikan imam pada jamaah laki-laki, kalau sesama jamaah perempuan tidak ada masalah.
Wala yasih ikhtilaful ummi wal ahras wal arad. Sebagaimana tidak sah yang menjadi khalifah atau imam pengganti itu ialah yang tidak baik bacaannya, al-ummi. Siapa lagi? Wal ahras, orang bisu. Wal arad, orang gagap. Orang gagap. Wa in istalafal imamu ahadal ma'mumina mimma yusalli tilka salah aw mislaham fi adadi rakaati sahal istilahu. Apabila imam minta digantikan oleh seorang makmum yang ikut salat dari awalnya, sehingga ya sama bilangan rakaat salatnya, maka sah penggantian itu. Jelas? Karena jumlah rakaat salatnya memang sama. Karena dari awal salat bersama-sama dengan imam pertama. Hanya karena satu dan hal lain hal, keluar imam pertama, masuk dia menggantikan, tapi jumlah bilangan rakaat sama. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah. Sawa'un kana masbukan am ghairuhu. Sama adanya ya makmum tadi itu makmum masbuk atau bukan. Sawa'un istalafahu fi rakatil ula am fi ghairiha. Sama adanya dia digantikan pada rakaat pertama atau selainnya. Li'annahu mutazimun bi tartibil imami biktidaihi, karena dia harus mengikuti tertib imam biktidaihi, dengan mengikutinya. Fala yuaddi ilal muhalafa fi salati wa amasail ma'mumin, maka hal itu tidak membawa perbedaan dalam salat dengan bersama-sama dengan makmum yang lain. Yang menjadi masalah ini kalau masbuk sudah beda rakaatnya. Ini kalau masbuk masih rakaat pertama, adik kagak masalah. Orang masbuk tapi masih di rakaat pertama, yaitu yang maju menggantikan imam. Yang keluar tapi masih rakaat pertama, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau beda rakaatnya. Kenapa? Karena model salat antara imam baru sudah beda dengan model salat jamaah. Umpamanya dia masuk pada rakaat kedua. Dia masuk pada rakaat kedua. Ini karena dia orang masbuk, sehingga ketika makmum sudah 2 rakaat salatnya, dia baru 1. Nah, kalau dia baru 1, dia harus naik. Sementara jamaah ini duduk untuk tahiyat. Apa? 2 rakaat nih. Nah itu yang jadi masalah. Kalau dalam hal macam ini, hukumnya boleh jamaah itu mengikuti imam. Jadi berarti tidak tahiyat. Perlu diketahui, tahiyat pertama itu bukan rukun. Hanya konsekuensinya apabila cukup nanti syaratnya, dia harus sujud sahwi setelah selesai dan mau memberi salam. Kenapa? Karena ia melanggar sunat ab'ad.
dengan adanya tidak melakukan tahiyat pertama. Jadi tidak melakukan tahiyat pertama tidak membatalkan salat. Saya ulangi, tidak melakukan tahiyat pertama tidak membatalkan salat. Tetapi disuruh kita menutup tahiyat pertama itu dengan sujud sahwi. Jadi andai kata tadi ini ada orang masbuk di rakaat kedua masuk, itu maju menjadi imam, sehingga setelah selesai satu rakaat dia naik melanjutkan 2 rakaat, sementara tadi makmumnya sudah 2 rakaat, boleh dia ikut ke atas. Hanya itu konsekuensinya, ia harus sujud tilawah nanti setelah cukup salatnya. Lalu akan muncul persoalan, bagaimana nanti ya makmum ini sudah sampai 4 rakaat umpamanya, sementara imamnya baru 3 rakaat. Kan tadi ketinggalan 1 rakaat imam baru ketinggalan 1 rakaat. Bagaimana kalau jamaah sudah cukup salatnya, rakaatnya, sementara imam belum? Maka ketika itu ada 2 hal yang boleh dilakukan makmum. Ada 2 hal yang boleh dilakukan makmum. Hal yang pertama, karena sudah cukup salatnya, sudah duduk bertahiyat, sementara imam baru masih naik menambah 1 rakaat terakhir. Pertama yang boleh dilakukan makmum, niat mufarakah dengan imam. Mak berselen nih, masarana apa nak genan isu pajakwe. Itu yang boleh dilakukan. Jadi niat mufarakah dengan imam barunya tadi itu yang belum cukup salatnya, karena jamaah ini sudah cukup salatnya. Niat mufarakah, memberi salam. Itu yang boleh dilakukan pertama. Hal yang kedua yang boleh dilakukan, dia tinggal menunggu. Jadi ketika dulu tahiyat itu capuk nih tahiyatnya, tapi imam masih naik melanjutkan untuk melengkapi salatnya, dia menunggu itu. Dia menunggu sampai imam sujud tahiyat, nanti ikut memberi salam setelah imam memberi salam. Jadi ini makmum setia. Makmum setia. Karena dia tidak mau berpisah dengan imamnya walaupun salatnya sudah selesai. Jadi bagaimana caranya? Dia duduk menunggu dengan tidak memberi salam. Yang enak itu kalau orang yang masuk ini di rakaat pertama masuk atau di rakaat ketiga. Kalau 4 rakaat. Kalau salat jamaah 4 rakaat, ini yang masuk mau menjadi imam, tidak ada masalah kalau ia masuk pada rakaat pertama atau pada rakaat ketiga. Kenapa? Kalau dia masuk pada rakaat pertama berarti sama dengan salatnya jamaah yang dia pimpin jadi imam. Atau dia masuk pada rakaat ketiga, itu model salatnya sama walaupun dia baru 2 rakaat sementara jamaah sudah selesai. Dia baru 2 rakaat. Lalu bagaimana yang terjadi? Begitu lagi tadi yang terjadi. Bahwa setelah jamaah selesai 4 rakaat, ini imam di belakang ini menambah 2 rakaat, menunggu dia, atau niat mufarakah, berpisah dan memberi salam. Niat berpisah. Tidak panjangnya makanya mengatina ya masarana imak pakai assalamualaikum.
Sampai di sini kita dikatakan istalafal imamu adal ma'mumina mimma yusalli tilka shalah aw mislaha fi adadi rakaati shalah. Kalau digantikan memang yang sama rakaat salatnya, tidak ada masalah, sah. Amma ini istalah fal imamu sallam yakun mahu salat. Adapun jika sekiranya imam itu minta digantikan seseorang yang tiada bersamanya dalam salat, fahuna yufarraku baina halat. Dalam hal ini dipisahkan di antara beberapa hal. Pertama, fa in istalafahu fi rakatil ula aw salisa min rubaiyah, apabila digantikan pada rakaat pertama atau rakaat ketiga dari salat 4 rakaat jaza, itu yang sudah terangkan tadi, tidak ada masalah. Li'annahu la yuhaliful ma'mumina fi tartib, karena tidak menyalahi makmum mengenai tertib salatnya. Wa nisarafu fi rakatis tsani aw rabi'ah lam yajuz. Tapi kalau dia gantikan pada rakaat kedua atau keempat tidak boleh. Li'annahu la yuwafiqu tartibahu tartibal imam, karena tidak sesuai tertib salatnya dengan tertib imam lama. Fayalutu al-ma'muna, maka jadi kacau pada makmum. Li'annahu ma'murun bil qiyami pada rakaat wahidah, karena makmum ini diperintahkan berdiri padahal baru satu rakaat. Dan dalam ketika itu dia tidak mengikuti, ya, tidak harus mengikuti tertib imam. Amal ma'muruna bil qudi, sementara makmum ini diperintahkan duduk pada rakaatin ala tertib imami, ya, sesudah rakaat menurut tertib imam, baru satu rakaat. Fakul ikhtilaf, maka terjadi perbedaan pendapat, perbedaan susunan salat. Bagaimana kalau seseorang yang masuk menjadi imam pada rakaat kedua salat subuh? Pada rakaat kedua, berarti salatnya dia baru satu rakaat, sementara salatnya makmum sudah 2 rakaat. Maka ketika itu dia kunut, padahal baru 1 rakaat, demi untuk makmum. Dia kunutnya makmum. Atau dia tidak kunut tapi agak panjang iktidalnya sehingga memungkinkan makmum kunut. Dia masuk pada rakaat kedua, baru 1 rakaat salatnya, sementara makmum sudah 2 rakaat salatnya. Ketika makmum sudah 2 rakaatnya, kunut. Sementara dia itu semestinya tidak kunut. Jadi dia boleh agak panjang-panjangkan sedikit itu iktidalnya. Dia boleh kunut demi untuk makmum. Lalu nanti setelah 2 rakaat untuk salatnya, kunut lagi. Kunut untuk salatnya dia. Falau ittadal masbuku fi sadiyati subhi, andai kata si masbuk ini ikut pada rakaat kedua salat subuh, summa ahdasal imamu fiha, kemudian imam terjadi hadas, wasalafahu fiha, dan minta digantikan, kanata, dia kunut, wakada, dan duduk akibat sesudahnya, wa tasyahada, dan tasyahud matahiyah, summa yakumu lisani li nafsihi, kemudian dia berdiri untuk rakaat kedua buat dirinya, ya, dan kunut lagi nanti untuk dirinya karena rakaat kedua. Lalu bagaimana makmum? Nah, seperti ceritanya tadi itu, makmum 2 hal yang boleh dilakukan, boleh dia mufarakah, boleh dia menunggu selesainya salatnya si imam baru dia
memberi salam bersama-sama dengan sesudah salat imam memberi salam. Saya kira inilah bahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan penggantian imam dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ma yanfa'una. Allahumma ja'alna min ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina haqqan warina ittiba'a wa arina batilan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi minal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.